sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya hari ini kita tetap penuh semangat dan pengharapan kepada Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 18 Desember 2021, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Demikianlah dikatakan. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari nyanyian pujian Daud. Pujian atas segala yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud sungguh dengan penuh sukacita memuji Tuhan di depan segenap Tuhan. Daud berkata di dalam ayat 10, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya, Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Tentu ucapan atau nyanyian pujian ini memiliki latar belakang yang sangat jelas, di mana Daud bisa mengajak bangsanya, para jemaat Allah, untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adapun persembahan yang mereka berikan adalah berdasarkan cita-cita dan kerinduan Daud untuk bisa mendirikan bait Allah. Saudaraku yang terkasih, ada hal yang sangat menarik dari renungan kita pada hari ini, di mana kerinduan Daud untuk mendirikan bait Allah dibuktikan dengan perbuatan yang besar. Mengapa saya katakan demikian? Karena Daud tidak hanya berangan-angan dan merindukan saja, tetapi dia dengan sungguh-sungguh ingin mewujudkan impian, harapan, dan kerinduannya. Di mana ketika Daud melihat bait Allah tidaklah sesuai dengan kebesaran Allah, sementara Daud yang hanya seorang raja memiliki istana yang sangat megah. Baginya ini bukanlah satu bandingan yang sangat pantas, sehingga Daud merasa tidak pantas di hadapan Allah. Disinilah hatinya sungguh-sungguh tergerak untuk mendirikan bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 1 di kitab 1 Tawarikh 29, Daud sungguh menyadari bahwasanya anaknya Salomo masih belum pantas, masih terlalu muda untuk bisa mendirikan bait suci ini. Itulah sebabnya dia mengatakan ini adalah suatu pekerjaan yang besar, sehingga suatu pekerjaan yang besar memerlukan tanggung jawab, pengorbanan yang besar pula. Itulah sebabnya di dalam tanggung jawab dan pengorbanan yang besar, Daud melakukan hal yang besar. Apakah yang dilakukan oleh Daud? Kita boleh melihat di ayat 3 di dalam pasal 29 ini, dia memberikan persembahan. Persembahan yang tidak asal-asalan. Daud memberikan emas, memberikan perak, tembaga, besi, kayu, dan semua yang diperlukan untuk mendirikan bangunan bait suci itu. Dan tentu persembahan itu tidaklah setengah-setengah atau tanggung-tanggung. Secara maksimal Daud memberikan persembahan. Di dalam ayat 4 di pasal 29 jelas dikatakan Daud memberikan 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Daud memberikan yang terbaik
Daud memberikan apa yang diperlukan dengan hati yang penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang dilakukan Daud tidak sebatas kepada diri. Apa yang membuat Daud bersukacita adalah karena seluruh jemaat Allah ikut ambil bagian di dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan persembahan 2 kali lipat lebih besar dari apa yang diberikan oleh Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Daud. Ketika Daud menginginkan jemaat Tuhan memberikan persembahan, dia lebih dulu melakukannya. Di dalam ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Daud tahu dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, berkuasa atas langit dan bumi, berkuasa atas hidup Daud dan seluruh yang dia miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apakah kita mengenal diri kita di hadapan Allah? Bagaimanakah pujian syukur kita kepada Allah? Tentu pujian syukur kepada Allah tidak cukup dengan kata-kata semata. Kita harus membuktikan bagaimana kita menyembah Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam menyembah Allah di dalam kehidupan kita, kita menunjukkan, mewujudkan di dalam persembahan kepada Tuhan. Bagaimanakah bentuk persembahan kita? Apakah persembahan kita sampaikan dengan hati yang tidak rela? Apakah persembahan yang kita berikan setengah-setengah? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Persembahan yang diberikan dengan sukacita, dengan kerelaan, secara maksimal. Persembahan yang terbaik. Apabila kita memberi persembahan berupa materi, itu sudah cukup? Apakah itu menyatakan kalau Allah memerlukan uang kita? Tentu tidak. Persembahan yang kita berikan itu bukanlah karena Allah memerlukan uang kita. Bukan karena Tuhan tidak memiliki uang sehingga memerlukan sumbangan daripada kita. Tidak, saudaraku. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat dan anugerah yang diberikannya kepada kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan kepadanya melalui perbuatan kita. Respon kita atas berkatnya, atas karunia-Nya di dalam kehidupan kita, itu kita tunjukkan melalui persembahan kita. Tidak cukup hanya penyembahan, tidak cukup hanya peribadahan, tetapi semuanya itu kita buktikan dengan persembahan yang baik. Persembahan yang baik apakah diukur dari nilai materi saja? Tidak, materi perlu, tetapi yang terutama adalah memberikan persembahan melalui seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hati, diri kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang terbaik, sehingga hidup ini boleh menjadi persembahan kepada Tuhan. Karena di dalam tubuhmu lah Allah bersemayam. Karena tubuhmu adalah bait Allah yang sesungguhnya. Tubuhmu lah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa Advent ini kita harus benar-benar mempersiapkan tempat Allah tinggal
dan diam di dalam. Tetaplah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tunjukkanlah kecintaanmu kepada Tuhan dengan penyembahan dan persembahan yang terbaik kepadanya. Nyanyikanlah pujian dan syukur kepadanya. Angkatlah pujian syukur dan teruslah memuji nama Tuhan yang agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semakin dimampukan untuk mensyukuri kehidupan kami atas segala berkat-Mu. Biarlah berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih hidup kami boleh meresponnya dengan baik dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ajari kami, mampukan kami untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.